saat itu ya jualan bensin di pinggir jalan kan, pakai masker jualan. lah. Ya Allah. Habis itu cuci tangan Cuci lah. tangan, jualan. Saya was-was juga sih, bentar saya mati di jalan ini kayak gini. Saya selalu berpikir anak ayam aja yang nggak ada akalnya ya. Iya, bisa. Mereka hidup. Makanya. Terus Yang penting mereka keluar. iya, yang cari penting makan. keluar dari kandangnya kan. Betul itu. Iya, Nah, jadi jadi saya terinspirasi dari situ. Masya Allah. Camkan itu baik-baik. Terus bergerak. 3, 2, 1, and let's speak up. Oke, kembali lagi bersama saya di sini. Ready, yang always ready. Ready itu siap. Siap. Jadi karena nama saya Ready, berarti saya harus selalu Siap. siap. Oke Bang, kita sekarang ada di Positif. Salah satu program baru kita. Siap. Positif singkatan dari podcast Santai dan inspiratif. Bagi Anda semua, buat Sobat Komunikan, kita panggilnya Sobat Komunikan. Komunikan. Sekarang banyak yang salah pikir kalau misalnya bilang teman komunikasinya itu bilang lawan komunikasi. Iya. Itu sebenarnya kurang tepat, Bang. Kurang tepat kalau Kurang tepat. dikatakan lawan ya. Lawan, karena Oke. ngajak berantem. Lawan Jadi, berarti versus ya. versus dong. Oke. Kamu coba bicara yang bagus dong dengan lawan komunikasi kamu. Musuh dong. Iya. Kan mau dilawan. Berarti berlawanan. Oke. Bagusnya kita sebut dengan Sobat Komunikasi. Yang baru bergabung dan baru menyaksikan hal ini, selamat datang dan welcome to the new mind. Ini adalah wadah yang dimana segala hal akan dipandang dari sisi positif. Apapun itu pasti ada positifnya. Jadi di sini orang-orang positif ya. Betul, Oke. dan penuh inspirasi. Kita akan memandang semuanya dengan sisi yang positif, bukan malah memprovokasi Oke. atau interogasi Siap. ataupun intimidasi Oke. untuk menyulut emosi dan viral masuk TV. Bukan Siap. itu. Oke, Tapi kita akan membicarakan hal yang inspirasi, motivasi dengan dominasi edukasi yang disertai kontemplasi. Oke. Oke. Untuk apa? Untuk nutrisi hati. Keren. Keren. Luar Ih, semua biasa. terakhirnya. Tahu nggak Bang? Ini saya buat ini. Iya. Lama sekali saya browsing. Oke. Saya cari kata-kata yang i terakhir di belakangnya. Kira ini belajar dari bikinisasi. Oh enggak, itu murid saya. Oke. Saya gurunya. Oke. Luar biasa itu fiksasi ya. Dan kita semua akan bahas secara tuntas, Iya. setajam nyinyiran tetangga. Oke. Kita nggak tajam pisau. Tajam nyinyiran tetangga itu tajam banget loh Bang. Kalau tetangga udah ngomongin, nyinyirin kita, tajam banget mulutnya. Oke. Pedis kan? Pedis. Pernah? Sepedis omongan tetangga Nah gitu. itu Ya, makanya oke. sepedis omongan tetangga. Enggak sih, saya berkomunikasi dengan baik. Oh, berarti Anda termasuk orang komunikasi baik sama tetangga. Siap. Masya Allah, luar biasa. Oke, pada kesempatan kali ini, pada episode perdana ini, kita akan membahas tentang hal yang luar biasa. Terutama ada guest star kita, asik. Bintang di langit atau bintang tamu, Bang? Hah? Bintang jatuh. Oh, bintang jatuh. Saya kira bintang kejora. Ya, ada teman kita di sini, sobat saya, dan saya sudah mengenal beliau, dan mungkin bagi Anda yang belum kenal beliau itu bisalah nanti ada di sini nih. Oke, dan juga di sini Anda bisa lihat semua. Ini ada sponsor. Oke. Kita kesempatan kali ini diberikan sponsor oleh Silau Eyewear. Oke. Ada jargonnya nggak Bang? Ada ini ya. anti silo aja sih. Oh, anti silau-silau aja. Anti silo club. Oh, asik. Anti silau-silau klub katanya. Jadi bagi Anda yang berminat silakan gabung di klub anti silau-silau. Yes. Oke, sebelum saya tanya itu nanti kita akan cerita panjang lebar. Yang penting topik kita kali ini luar biasa tentang menjadikan sebuah ujian atau cobaan sebagai ladang untuk peluang, bukan ladang untuk malas-malasan. Itu tema kita dan topik kita pada kali ini. Aduh, Menarik nggak? Berat kayaknya ini. Sebenarnya berat itu kalau ada teman kita yang datang nyuruh kita bawain barang-barangnya. Oh, berat ya. Oke. Berat. Berarti itu mindset yang salah. Ya, mindset yang Iya. salah. Oke Bang, di sini boleh diperkenalkan dulu Abang siapa dan kenapa topik kali ini saya mengangkat tema seperti itu. Oke, bisa diperkenalkan? Dan kenapa mesti saya yang duduk Ya, di sini? kenapa mesti duduk di situ? Oke. Emang gak ada orang lain? Iya, padahal banyak ya. Padahal banyak loh, saya bisa undang aja Deddy Kobuser. Bener. Iya, hanya dia nggak kenal saya. Siap. Halo teman-teman, saya Iya. Budiman. Saya saat ini melakoni aktivitas sebagai
pengusaha, Masya Allah. walaupun usahanya kecil-kecil ya. Yang penting usaha ya Ya. udah pengusaha aja ya. Walaupun kecil bang, Iya. namanya pengusaha itu udah mengangkat kita. Oke. Kan pengusaha. Pengusaha. Nggak tahu pengusaha, yang penting kan kita udah yakin kita pengusaha. Benar. Benar. Yang penting nggak punya bos lagi ya. Betul, Iya. itu dia. Oke, lanjut keren Siap, ini. siap. Kesibukan bagaimana bang? Jadi tadi namanya siapa? Saya Budiman. Budiman. Iya. Abang Budiman. Nama Instagramnya Budi Kasanova. Budi Kasanova. Tadi udah bisa lihat di sini. Nanti bisa. Oke, sebelum kita mulai tadi udah kenalan namanya Bang Budiman, Budi Kasanova. Benar. Budi Kasanova, dan beliau adalah seorang pengusaha. Pengusaha apa itu? Sebelum kita lanjut, saya akan kasih pertanyaan Siap. dan tantangan sebenarnya. Waduh, mati Sebelum nih ya. kita mulai. Matenja. Oke, nanti kita tahu asal usulnya beliau. Kayaknya Matenja itu bahasa ini kayaknya. Makassar. Iya. Jadi kayaknya kita ada di Makassar kayaknya. Iya. Oke. Satu pertanyaan pembuka. Silahkan deskripsikan tentang diri Bang Budi dengan 3 kata aja Begitu. dari sekarang. Budiman, komitmen, konsisten, berani. Berani. Oke, Iya. nanti kita akan tanya nih. Kita akan tanya kenapa dia bisa bilang dirinya itu adalah komitmen, konsisten, Berani. komitmen, konsisten, dan Berani. berani. Oke. Tadi Bang bilang sempat mengatakan Matenja. Iya. Itu artinya apa sebenarnya? Saya nggak tahu. Artinya matenija. Matenija itu. Oh, Matenija itu itu mampus gua gitu. Iya, mampus gua. Oh, aslinya emang asli mana sih, Bang? Saya asli Bugis. Oh, asli Eh, Bugis. saya lahir di salah satu kampung yang ada di Kabupaten Bone. Kampungnya sama siapa? Sama Pak Pak JK. JK, Oh, benar. Masya Allah. Halo Pak JK. jadi di kampung saya itu memang terlahir banyak orang-orang sukses. Masya Allah. Harusnya. Lah, kok bisa harusnya? Iya, karena Realitanya? realitanya ya gitu-gitu aja. Tapi Abang termasuk bisa loh. Ibaratnya memang kan image kita kalau kampung ya udahlah jadi petani, jadi penjual, udah jadi ini. Tapi kok Abang bisa berani untuk menghilangkan semua statement orang-orang kampung? Enggak, saya bisa menjadi pengusaha. Iya. Jadi di keluarga saya memang nggak ada yang Berani. maksudnya survive di kota ya. Wah, makanya kenapa tadi mendeskripsikan diri berani. Berani. Mantap. Oke. Terus. Jadi saya mau menjadi penerus pertama yang bisa berkembang di kota seperti itu. Begitu. Tadi dari berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara dan Bang Budi yang sendiri Yang sendiri yang berani survive di kota. di kota. Selebihnya masih di kampung berarti. Selebihnya masih di kampung. Gitu. Tapi mereka juga usaha. Tapi beda lah tekanannya di kota dengan Betul, di kampung. beda sekali. Iya. Oke, jadi Bang Budi kalau boleh tahu ke kotanya itu dulu motivasinya apa? Kemudian memang sekolah di sini kah? Iya. Atau udah ada jiwa-jiwa pengusaha dari SMP, SMA? Naluri untuk usaha itu mungkin saya sadari sejak SMP ya. Oh, berarti SMP sudah ada jiwa pengusahanya. Iya, benar. Tapi udah sempet buka usaha. Udah sih. Jualan apa gitu? Dulu waktu saya SMP jualan yang aksesoris handphone gitu. SMP udah berwirausaha ya? Iya. Masya Allah. Tuh, Anda yang masih main game Free Fire. Okay. Ya, tapi memang sih Bang, kalau kita buktikan ya, kita bandingkan anak sekarang sama dulu itu beda sekali. Beda ya. Semangat belajarnya juga orang dulu beda sama sekarang. Beda. Semangat kerjanya juga Semangat beda. kerjanya beda. Ujiannya juga beda. Dulu HP masih HP apa Bang? Masih ingat nggak dulu? Saya pertama pakai ini Sony Ericsson yang ada yang lipat. antennya. Oh, yang ada antenanya. Iya. Ada antennya. Tapi layarnya bukan nggak warna kuning ya, kayak HP Nokia ya. Masih kuning. Oh, masih kuning. Iya, yang ini. Aduh. Yang ditarik antennya ya. ke atas Ke atas kan. ya antennya. SMP di kampung berarti? SMP saya udah di Makassar. Oh, di Makassar. Iya. Jualannya itu di Makassar berarti? Iya, jadi SMP saya di pondok pesantren, salah satu Oh, di pesantren. pesantren, anak pesantren. Iya. Masya Allah, akhi. Santri. Oh, santri. Ya, toibah. Oke, jadi beliau ternyata santri loh, luar Iya. biasa. Santri di mana kalau boleh tahu? Saya di pondok Pesantren? pesantren Imim Putra yang ada di Jalan Perintis. Oh, ini. Yang di Taman Andrea. Di Taman Rea. Iya, Oh, benar. Anda berarti pernah di situ? Pernah. Tahun 2001 2001 masuknya berarti ya? masuknya. Jadi beliau ini anak pesantren, dari pesantren sudah punya jiwa wirausaha, Benar. jualan. Benar. Masya Allah. Oke, singkat cerita, karena kalau saya rasa kita cerita tentang Bang Budi nggak ada habisnya. Semuanya isinya inspiratif semua. Langsung saja kita singkat cerita Bang Budi. Bang Budi sebelum memulai usaha yang Silau Club ini,
Silo eyewear, Eyewear. kacamata silau berarti ya. Iya. Karena ini nanti akan kita bahas secara tuntas, tajam. Omongan tetangga. Omongan tetangga. Siap. Ya, jadi sebelum mulai usaha ini, sebelumnya ngapain Bang Budi? Saya adalah seorang karyawan. Oh, karyawan. Iya, di salah satu perusahaan asing yang ada di. Oh, perusahaan asing ya. Iya, asing. Asing-asing. Asing-asing. Hai asing-asing. Aduh, jangan nanti Ya, saya gitulah. dibanet. Jadi saya Aduh. sebagai karyawan 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Oke, kalau boleh tahu dari tahun berapa Bang mulainya? Saya mulai kerja sebagai karyawan itu pas selesai SMA? sekolah S1, Oh, pas udah. selesai Kuliah. Kuliahnya dulu di saya kuliahnya di UIN, UIN. Alauddin. Oh, Makassar lagi. Iya, Makassar. Balik ke kampung, Balik ke Bone, Benar. ke Makassar Jadi, lagi. habis Datang itu lagi sini. datang lagi ke kota menuntut ilmu. Menuntut Iya. ilmu, Masya Allah. Tuntutlah ilmu Iya. ke negeri Indonesia. Sekalian mencari jodoh. Oh, jadi Bang Budi udah nikah sekarang. Udah. Anak berapa, Bang? Anak alhamdulillah sudah 2. Sudah 2. Nikahnya itu pas kuliah sebelum jadi karyawan atau pas jadi karyawan? Pas jadi karyawan. Oh, nikah Iya. di situ. Kita kan orang Sulawesi ini agak berat melangkah ke jenjang itu ya kalau belum ada yang pasti gitu lah. Iya, betul. Orang Sulawesi dalam hal pernikahan tidak pernah lepas dengan uang, Iya. pan. Panai. Iya, uang pan. Oke, karena saya juga orang Sulawesi. Oke. Tapi saya nikah, saya nggak pakai adat Sulawesi karena saya nikahnya di Jakarta. Oke. Hemat Saya dengar. berarti. Hah? Hemat berarti. Hemat. Yes. Hemat, pangkal, kaya. Sudah menjadi rahasia umum. Betul. Katanya kalau menikahi orang Sulawesi mahal sekali. Mahal. Saya nggak ngerti juga. Nah, makanya saya mau tanya nih Bang Budi dulu gimana? Kalau saya Istrinya orang Bugis. Oh, Bugis Makassar sih. berarti harus bagaimana itu? Iya, karena kita tinggalnya di Di sini, sini. lahirnya di sini, Ya, mau dan nggak orang mau. sini ya mau nggak mau ngikutin adat di sini. Oh, gitu. Oke. Tapi udah jadi karyawan ya saat itu ya? Udah. Berapa? 9 tahun berarti? 9 tahun. Itu kok bisa betah kenapa Bang Budi? Jadi basic saya memang kan saya kuliah ngambil jurusan Oh, jurusannya apa? informatika. Oh, Iya, informatika. jadi saya ngambil ilmu komputer. Pas selesai kuliah langsung Ya. di hire atau dipekerjakan di perusahaan asing bergerak di bidang kosmetik. Oh, kosmetik. Tapi saya di bagian IT-nya. IT-nya, Iya. kita kerja di IT. Oke. Kan biasanya kalau kita sudah nyaman, kita sudah berada di zona, kenapa memutuskan berhenti Bang Budi? Oke. Kayaknya saya tahu kayaknya makin lama makin besar deh gajinya kayaknya Bang Budi. Atau bagaimana? Sebenarnya makin besar gaji kita di satu tempat ya, Tempat, pasti tekanannya juga lebih besar. Hmm. Nah, itu berbanding lurus itu. 9 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Singkat, bukan, itu lama Ah, sekali. Mungkin kalau kata orang-orang sekarang, mungkin saya udah di zona nyaman ya pada saat itu. Iya. Kenapa? Harusnya kalau sudah nyaman nggak usah Iyalah. nggak usah pindah ya. Orang ibaratnya nih ya, kalau Iya. saya PNS sudah nyaman banget, Iya, ngapain? gaji per bulan. Ngapain cari susah ya? Iya. Iya. Ada tunjangan masa tua. Bener. Aduh. Enak. Terus kenapa bisa Jadi memutuskan berhenti? balik lagi, jadi mungkin passion saya itu memang di wirausaha ya. Iya. Di situ saya belajar banyak bagaimana sih mengembangkan Usaha. bisnis ini Oh. nantinya dengan digital marketing. Oh seperti begitu. itu. Jadi kita ambil juga ilmunya di Iya situ. benar. Jadi sebelum pandemi ini ada, Hmm. sebenarnya orang-orang maksudnya orang-orang IT itu udah belajar gimana sih nantinya pergeseran bisnis ini seperti apa. Jadi Betul. bukan kebaca sih, udah dipersiapkan. Diprediksi, prediksi. Iya, diprediksi. Betul, memang sekarang orang-orang cerdas loh. Iya, Iya kan belum terjadi udah diprediksi kan? benar. Kayak misalnya ini aplikasi ojol kan? Ya, ojek online. Ojol itu kan hadir sebelum pandemi. Oh iya. Coba bayangin Iya, iya. kalau ojol itu Bener belum, juga loh, itu baru Ah, kepikiran di saya. Keren kalau ya. ojol itu belum hadir di saat ini gimana susah dong? banget dong. Iya, mau kemana-mana harus keluarkan. Sedangkan kita disarankan untuk selalu di rumah. Di rumah. Iya, di rumah aja. Itu dia. Oke, sebelum kita masuk nanti tentang pandemi, nah, berarti kita sudah memutuskan untuk kita memberhentikan diri atau diberhentikan atau bagaimana, Bang? Saya terakhir sebagai karyawan itu di tahun 2020. Pas pandemi pas dong. pandemi. Pas benar. banget ya.
Jadi gini Ya. sebenarnya saya udah lama mau mencoba untuk Resign. dunia baru mau Ibaratnya, resign. heeh. Nah, saya udah sering ngomong sih sama teman-teman kerja. Tapi Saya jenuh nih, Oh, saya gitu. kayaknya harus move, keluar nih. Iya, iya. harus keluar Keren dari zona ini kan. Heeh. Heeh. Cuman karena yang namanya kita udah berkeluarga ya, pasti banyak Iyalah, banyak Apalagi pertimbangan. Apalagi godaan setan kan. Bener, Lu berhenti kerja, lu mau makanin apa? bener. Anak Padahal bini, gitu. padahal rezeki itu kan sudah diatur. Betul itu. Iya. Jadi kita bingung tuh. Bingung. Nah. Jadi setiap mau melangkah mentoknya di situ. Jadi selalu terbentur di situ kan. Mau resign tapi Mau aduh, resign, aduh, kepikiran ada- lagi. Iya, ada Tapi istri bagaimana? Support atau enggak? istri awalnya sih nggak support ya. Dilarang ya? Iya, saya keluar sebagai karyawan karena istri saya pastinya Mikir. berpikir gimana ke depannya, kita Iya, punya betul, anak betul. masa depannya gimana nantinya Betul. kalau nggak jelas kan. Iya, iya. Nah, Kalau ya. berhenti emang udah jelas nanti mau kerja apa Iya, gitu kan? wajar lah kalau seorang istri Istri berpikir, khawatir. Iya, khawatir. betul, betul. Termasuk mungkin pada saat itu posisi terakhir saya sudah sebagai area sales manager. Oh, udah manajer. Ya posisi saya Luar udah biasa. level manager. Dulu awalnya Baru dari staf biasa. terbiasa selama 9 tahun akhirnya membuahkan hasil jadi manajer. Benar. Pas itu mau keluar juga mau resign. Iya. Luar biasa. Anda mau sekali kayak gitu ya. Iya. Itu dari kejenuhan ya. Iya. Sebenarnya saya udah ngalami maksudnya udah di level manajerial. Nah, jadi mungkin dari pengalaman di dunia pekerjaan juga sudah lumayan ada ya. Akhirnya menurut saya sebenarnya ini punya skill. Saya percaya sama diri saya Terbesit gitu ya. bahwa saya sebenarnya punya sesuatu yang kalau saya kembangin bisa jadi power saya nantinya. Jadi dari pemikiran itulah yang mendorong Bang Budi untuk berhenti. Padahal udah berada di atas loh itu. Benar. Jadi pada saat itu pas pandemi beberapa teman saya maksudnya mungkin di bawah saya atau bawahan anggota saya, berarti anggota ya. tim saya yang harus diberhentikan. Oh, di PHK ya. Waktu itu belum PHK sih istilahnya. Apa dia bilang? Dirumahkan. Oh, bahasanya diperhalus. Dirumahkan. Biar nggak menyinggung. Iya. Jadi beberapa Bilangnya udah saya pecat gitu aja mungkin. tapi mereka masih dikasih haknya sih. Oh, masih. Dikasih. Tapi dirumahkan. Secara perlahan ya Betul. diberhentikan. Aduh. Tapi Slow but sure. yes, slow but sure. Ujung-ujungnya di situ juga kan. Iya. Katanya ini lu bilang dari awal. Nah pada saat itu juga saya merasa udah nggak nyaman, tim saya nggak ada, nggak nyaman lah, kasihan mereka. Saya Betul. selalu pikir, "Ih, saya gajian, mereka nggak gajian, Betul, kasihan betul. kan." Masya Allah. Nah, akhirnya di situ tekad saya bulat untuk melangkah, maksudnya berhenti dari pekerjaan itu. Iya. Akhirnya di situ saya mulai berpikir di masa pandemi seperti ini apa sih yang bisa saya kerjakan biar bisa menutupi kebutuhan saya dan keluarga kan. Jadi pas awal pandemi disitulah Bang Budi berhenti. Benar. Awal Bang Budi merintis yang namanya Silau Eyewear. dari situ atau bagaimana? Jadi sebelumnya saya ada beberapa usaha Oh, sebelum sih. ini. Jadi, ada lagi, saya kira langsung buat ini. tapi yang alhamdulillah saat ini yang paling settle dan menurut saya yang lumayan perkembangannya lumayan ya ini Silau Eyewear ini. Oh, jadi sebelum ini kita mulai, sebelumnya apa? Jadi saya udah pernah jualan pulsa. Oh, jualan pulsa. Masya Allah, udah itu buat berpikir terus ya. Jadi karena pada saat saya keluar resign dari tempat kerja saya, pokoknya saya harus bergerak, apapun itu saya harus bergerak, nggak boleh diam. Kalau diam pasti nggak ada, Masya Allah, nggak ada inspirasi, nggak ada pemasukan kan. Jadi kita yang memutuskan berhenti loh, bener. teman-teman, sobat komunikasi, berhenti, tapi nggak langsung berhenti aja, terus berpikir, terus bergerak dan terus bergerak. Karena saya yakin kalau saya bergerak pasti rezeki saya akan ada. Iya. Betul sekali. Dan itu dimulai dari menjual pulsa dan saya pernah jual bensin eceran di pinggir jalan. Eceran. Pada saat itu kan pandemi lagi marak-maraknya ya. Makanya kok berani sekali Bang Budi jadi, berhenti. Ini lagi marak-maraknya loh.
di saat itu ya jualan bensin di pinggir jalan kan, pakai masker jualan. lah. Ya Allah. Habis itu cuci tangan. Cuci tangan, lah. jualan Itu di pulsa. bulan-bulan Maret di 2020 kan. Awal-awal dong. Awal-awal Maret, Iya. awal-awal pandemi kan. Ah. Saya was-was juga sih, bentar saya mati di jalan ini kayak gini. Bener-bener Bang Budi di situ tetap ikhtiar ya, Ikhtiar. tetap usaha. Benar. Walaupun kadang kepikiran nanti bisa mati di jalan itu. Iya. Saya selalu berpikir burung aja yang nggak ada otaknya ya, maksudnya nggak berpikir. Iya. Tiap hari Nggak ada akalnya maksudnya ya. Iya, nggak ada akalnya. Dia masih bisa makan loh. Iya. Iya. Masa saya punya akal nggak bisa makan? Betul. Ya kan? Cicak aja tuh ya. Makan juga dia. Makan. Di dinding doang. Iya. Ayam, anak ayam aja yang nggak ada akalnya ya. Iya. Bisa. Mereka hidup Makanya. terus Yang penting mereka keluar. iya, yang Cari penting makan. keluar dari kandangnya Betul kan. itu. Iya. Nah, Jadi jadi- saya terinspirasi dari situ. Masya Allah. Camkan itu baik-baik. Camkan itu. Terus bergerak. Bergerak. Yang penting keluar dari zona nyaman Anda. Udah ya, kaum rebahan bangun. bangun. Tidur terus masa mentang-mentang pandemi, Bang. Biasa kalau pandemi kan katanya di rumah aja. Oke. Ya udah mereka di rumah. Bisa sih kalau sekarang kan ada Bolehlah kita di rumah. Bolehlah raga kita di rumah. Tapi tetap kita harus Iya, inspiratif. benar. Kita Inspirasi kreasi. jalan kan. Betul. Nah, Kita ngerjain apa benar. gitu kan. Apalagi sekarang kan ada istilah berbisnis dengan dari tangan gitu. Oh, Nah, dari tuh. genggaman. Betul. Berbisnislah dari genggaman. Ini banyak sekali memang kayak gitu. Karena kan memang kita lagi eranya seperti itu ya. Apalagi Bang Buni kan jurusannya informatika. Benar. Dan di situ saya juga bersyukur sih. Syukurnya saya sudah belajar hal-hal seperti, maksudnya untuk menghadapi ini saya sudah Ada basicnya. siap ya. Oke, sebelum bahas itu deh Bang Budi tentang digital atau digital marketing. Tadi setelah selesai jualan bensin pulsa, kapan mulai ini? Saya tuh penasaran mulainya kapan dan bagaimana sih? Jadi